disebutkan kan, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah mereka yang sholat apabila mereka lalai. Artinya mereka itu benar-benar tidak mengerti makna spiritualnya. Lalai itu dalam artian tidak mengerti makna spiritualnya. Karena perintahnya itu mendirikan, bukan melaksanakan saja. Oh iya, dilaksanakan tetap tapi harus mendirikan juga. Iyalah, dua-duanya harus jalan. Iya. Karena sebetulnya ritual itu ada pengingat bagi kita. Satu pengingat, dua penyehat. Penyehat. Maksudnya gimana? Begini, ketika matahari itu pada satu titik-titik tertentu, itu ada fluktuasi energi yang berbeda. Contohnya ketika subuh ya, ketika mulai ada benang-benang fajar di sana itu. Nah itu ada fluktuasi bumi yang berbeda. Di sana ada kandungan-kandungan magnetik ketika uap air itu mulai turun ke bawah dan kemudian terjadi fluktuasi energi. Ketika matahari mulai muncul di sana, itu ada ketika kalau misalnya kepala kita itu disujudkan tanah ke arah asteroid besar yang disebut Hajar Aswad itu, itu akan terjadi akselerasi sel di tubuh kita. Makanya kita tanya, apa bedanya sujud dengan nungging, begitu kan? Saya sering bertanya begitu. Kalau misalnya orang-orang itu masih dipengaruhi oleh emosi, berarti dia masih nungging, belum sujud, gitu kan? Di Islam itu ada ruku, ada sujud. Nah, kenapa ruku kita itu harus menghadap ke Mekah? Iya, Mekah. Kiblat itu kan arah ya. Kiblat itu adalah arah yang menjadi acuan standar. Kiblat itu artinya arah, arah yang menjadi acuan standar. Betul. Nah, kenapa harus ke Makkah? Memangnya kita menyembah itu yang namanya Ka'bah, batu? Iya, tidak, kita tidak menyembah batu. Di sana itu ada asteroid besar 66,8 juta tahun yang lalu itu Jazirah Arab itu dihantam oleh asteroid yang dulu memusnahkan dinosaurus. Dulu itu di sana subur sekali. Dan banyak sekali dinosaurus, makanya kenapa di Arab itu Jazirah Arab banyak minyak kan di sana. Betul. Nah minyak itu kan dari fosil. Nah begitu dihantam oleh asteroid yang sangat besar itu, permukaan planet bumi ini hancur, lebur, berantakan, semuanya jadi rata, gundul, dan kemudian tanah kebalik, semuanya terkubur. Kering ya? Ya kering itu jatuhnya, makanya dikatakan makra. Jadi makra itu matahari kecil. Nah itu menghantam di sana, jebret, hancur semua. Dan satu lagi ada lagi di Takra. Takra itu di Cina di sana. Makanya di sana ada gurun yang namanya Takla. Nggak bisa ngomong R berarti. Iya susah. Jadi Takla ya pelok kan, mereka tuh susah ngomong R, orang-orang sana kan susah sekali ngomong R. Jadi bukan disebut Takra, jadi takla gitu kan. Nah kalau misalnya orang Jepang susah ngomong L. Nah terus begitu hancur di sana. Kemudian makanya lihat kota Mekah itu kan seperti parabola tuh. Pinggir-pinggirnya itu mencuat gitu kan. Ada di tengahnya itu seperti kota Bandung lah, parabola semacam itu. Nah itu titik pusat dari radiasinya itu yang sekarang dikenal dengan Ka'bah, di Ka'bah itu. Makanya yang pertama kali mengurusin Ka'bah itu, mengurusi yang ada itu ya Adam. Betul. Adam itu yang pertama kali, terus turun temurun gitu terus. Kang, terkait tadi penjelasan Akang sebentar tentang sujud di sebuah tempat yang sangat besar dorfalnya itu, apa boleh saya tebak Kang itu adalah Mekah Kang? Nah begini, kalau Mekah itu beda ya. Kalau dorfal yang sangat besar itu di Madinah. Oh di Madinah ya? Di Madinah itu di Masjid Nabawi. Itu letaknya di mana pasnya itu Kang? Nah itu waktu di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah ya. Oh, di Raudhah itu. Raudhah ya. Nah kita kan ke sana waktu itu sampai diusir sama askar waktu itu, kita ke sana bawa bulis ya. Ya kita ke sana masuk ke Masjid Nabawi. Dari sana kita bawa kompas, lalu bawa kamera gede-gede buat ngeliatin itu, langsung askar-askar mengusir. Karena ternyata bukan di karpet hijaunya itu yang namanya radiasi tinggi. Dulu berdasarkan riwayat itu Rasulullah menyuruh ini unta kan? Unta. Betul. Unta, sebetulnya Rasulullah sendiri sudah tahu di sana itu ada dorfal gitu kan. Makanya kenapa beliau memilih membuat rumah di sana di atas, tepat di atas dorfal itu kan. Raudhah. Iya. Makanya taman surga disebutnya Raudhah. Raudhah itu taman surga. Nah itu jadi
ternyata bukan di karpet hijau itu. Waktu kita cek anomali magnetik, ternyata di luar karpet hijau itu. Makanya kita tidak ada saingan waktu itu. Melompongnya senang aja kita. Iya. Jadi kita sujud di situ. Sujud, dilamakan sujudnya. Iya. Karena ketika sujud, si akselerasi sel di tubuh itu menjadi meningkat karena ada anomali magnetik itu. Saja. Selama ini kan kita waktu berwudu kan hanya basah saja, ya bas alias asal basah. Jadi ini yang harus kita mengerti. Ini adalah simbol. Jadi ketika kita pertama membasuh telapak tangan. Ya. Ketika kita membasuh telapak tangan, kita berikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan membawa tangan kita ini hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja. Kotor di sini bukan kotor oleh tanah, tapi kotor oleh perbuatan. Jadi kita tidak akan mengotori tangan ini dengan perbuatan yang tidak baik begitu. Kalau kotor oli mesin mah gak ada masalah. Kalau kotor dari tanah gitu nggak ada masalah. Selama kita kotornya itu kotor nyangkul begitu loh. Mencangkul, bertani begitu kan. Membersihkan septic tank, ini mesin gitu kan pasti belepotan oli ini. Bukan kotor semacam begitu. Kotor itu mah kotor tidak masalah. Masalahnya tangan kita itu kotornya itu kotor oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Sang Maha Pencipta. Nah kemudian setelah ini membasuh telapak tangan, setelah itu apa misalnya? Setelah itu misalnya kita berkumur. Ada maknanya itu juga kan? Ya iyalah. Sehabis itu berkumur kan. Nah ketika berkumur itu adalah simbol bahwa mulut kita itu kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita ikrar pada Sang Maha Pencipta, apapun yang dimakan oleh kita itu adalah hal yang halal. Nah ini batasan halal itu apa sih begitu kan? Halal itu apa? Halal itu kan artinya boleh ya. Boleh. Nah, apakah yang hanya diucapkan dengan nama Allah saja begitu? Yang pakai dengan diucapkan mantra Bismillah saja? Halal itu luas. Bukan hanya itu halal itu. Halal itu amat sangat luas sekali artinya halal itu. Satu. Gimana aku? Bukan hanya sekedar diucapkan dengan nama Sang Maha Pencipta karena itu simbol juga. Lihat yang hendak kita makan ini. Halal itu dalam artian bukan hanya sekedar tidak beracun. Oh iya. Gimana tuh? Bukan hanya tidak sekedar berbakteri. Bukan hanya tidak sekedar akan merugikan tubuh kita. Tapi kita harus lihat asal si barang ini dari mana begitu. Jangan sampai bahan makanan yang kita makan ini adalah hasil dari kejahatan. Dari memperolehnya dengan cara laundering money misalnya gitu kan. Yang tidak sesuai perintah Sang Maha Pencipta. Laundering money, korupsi gitu kan ya. Kemudian ini apa hasil kejahatan, hasil membunuh. Jadi batasan halal ini sangat luas sekali. Dan kita menyempitkan bacakan Bismillah saja. Klub hewan ini seperti apa gitu kan? Halal itu luas, bukan hanya sekedar Bismillah gresel gitu kan? Disembelih. Silahkan makan, nanti dulu. Misalnya ayam dia ayam. Kenapa sekarang makan ayam jadi malah orang-orang jadi sakit gitu kan? Berarti ayam itu tidak halal dong. Penyakitan ayam kan? Oh halal. Soalnya saya sudah baca Bismillah waktu itu saya baca halal itu bukan hanya sekedar baca Bismillah. Halal itu adalah syarat-syaratnya itu banyak. Pertama pakan ayam ini apa? Kalau pakan ayam ini banyak mengandung sesuatu yang tidak baik, hormonalnya tinggi, malah bikin kanker tiroid, itu berarti tidak halal. Halal itu bukan hanya boleh, tapi lihat urutannya. Kata orang Sunda melihat jujutannya. Urutannya seperti apa? Halal kan, ini pakannya juga dari pabrik, nanti dulu. Ke restoran gimana tuh Kang? Nah itu dia. Kalau kita tanya dulu. Ya jadi halal itu bukannya sertifikat dari MUI. Bukan. Halal itu bukannya sekedar sertifikat dari MUI. Kita harus tahu persis halal itu luas. Jadi bukan hanya sekedar ini boleh halal, tidak ada mengandung unsur babi. Nanti dulu. Vaksin aja berbabi. Dan itu dibolehkan oleh MUI.
Darurat katanya. Ya katanya darurat. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, itu mah kuma MUI we. Ini untuk yang makanan tadi. Makanan boleh ya? Ya, bukan sekedar dibacakan. Iya, bukan hanya sekedar dibacakan, bukan sekedar dijampe nya. Iya. Bismillah itu bukan jampe. Bismillah itu ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan melakukan segala sesuatu itu urutannya jelas dan benar. Begitu. Kita lihat ayam ini dikasih pakan apa. Kalau pakannya baik, berarti urutannya itu udah mulai bagus gitu kan. Di pemeliharanya di mana gitu ayam itu. Nah, terus seperti apa memeliharanya? Nah, setelah itu baru kita bicara soal menyembelihnya. Urutan pertamanya itu si ayam itu harus benar-benar sehat dong, jangan sampai kena flu burung, gitu kan. Nah terus si ayam ini juga tidak boleh kena tetelo atau penyakit yang lain, itu virus-virus yang bisa menyerang ayam, itu siur dan sebagainya. Kita harus tahu juga urutan-urutannya. Nah makanya kenapa orang-orang di negara maju makan ayam itu hanya dadanya saja. Oh, ada alasannya juga ya? Iya, dadanya tanpa kulit. Hanya dadanya saja tanpa makan kulitnya. Sedangkan saya, paha dan sebagainya diekspor ke sini. Allah. Karena gara urang diekspor. Jadi kita itu menerima penyakit kan? Iya, justru itu. Makanya kenapa bangsa kita itu semakin lama semakin mundur. Jadi sekali lagi yang namanya halal itu bukan hanya jampe bismillahnya, bukan Kang. Ini sudah Kang, sudah dibacakan bismillah, bukan itu. Urutannya seperti apa? Ini sapi misalnya. Pakan sapi ini seperti apa dan bagaimana? Apakah dimakan oleh manusia itu jadi aman? Gitu kan. Jadi halal itu luas. Sekali lagi, bukan hanya sekedar jampe bismillah saja, bukan. Itu sejauh apa Kang urutannya? Nanti kan udah ada pakan nih. Yang jual pakan nih gimana nih? Nah justru itu, lihat pakannya seperti apa gitu kan. Mengandung unsur hormonal yang justru tidak menyeimbangkan, asal gede cepat gede ayam gitu kan. Ya seperti ikan lah sekarang ikan. Lihat pakan-pakan ikan. Kenapa ikan jadi berpunuk sekarang? Ikan mas. Ikan mas meskipun hidung-hidung tapi tetap disebut ikan mas gitu, hitam-hitam. Bukan ikan hitam gitu. Iya, tetap disebutnya emas gitu, merah gitunya. Nah, kenapa sekarang ikan mas berpunuk? Padahal ikan mas itu tidak berpunuk. Waktu itu saya buat pakan sendiri, pakan ikan sendiri, pakan ayam sendiri dan sebagainya sendiri semua. Dan itu memang waktu dites oleh lab, oleh Sukovindo waktu itu hasilnya jauh lebih baik daripada yang sekarang. Dari pakan-pakan yang lain begitu. Tapi ini tidak dijual memang. Si pakan ini tidak dijual. Tapi memang untuk dikonsumsi inilah ayam-ayam yang nanti dimakan sendiri. Atau ikan yang dimakan sendiri. Jadi ikan itu berbentuknya sempurna dan rasanya lebih baik daripada yang ini. Jadi lemaknya itu sedikit begitu. Sekarang kan ikan sekarang lemaknya luar biasa ya, gajinya itu sampai nempel di bibir nih, gitu kan? Ikan obesitas. Iya, ikan obesitas. Iya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Jadi halal itu bukan hanya sekedar boleh, hanya sekedar dibacakan bismillah, ini yang membuat umat menjadi mundur sekarang. Karena halalnya itu diartikan hanya jampe saja. Kita yang sebetulnya halal dan haram itu dari kita yang hendak menggunakan atau memakai dari makanan-makanan itu sendiri. Bukan halal itu dari cap MUI saja gitu, bukan itu saja. Kita juga harus jeli. Kita harus klarifikasi juga kan. Iya harus kita susur. Dari kepemilikannya juga tadi ya. Dan sebagainya. Apakah ini juga didapatkan dari hasil kejahatan, laundry money dan sebagainya. Itu juga harus kita teliti, harus kita telusuri. Jangan sampai kita jadi fasilitator orang-orang jahat kan. Membeli dari pabrik ini yang justru pabrik ini dijadikannya itu dengan laundry money. Itu jadi kita jadi fasilitator itu.